Assalamualaikum, pemirsa Mu'alaf Care Al-Muhtadin. Selamat datang di rubrik Kristologi, yang akan mengupas berbagai materi Kristologi, seperti konsep ketuhanan, penebusan dosa, posisi Yesus, fakta kepalsuan Injil, kejanggalan Bible, dan lain sebagainya. By the way, jangan lupa subscribe, like, comment and share video-video di channel ini ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penebusan dosa atau kifarat bermakna bahwa Al-Masih telah mati di salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dengan demikian, mereka meyakini bahwa Al-Masih adalah penyelamat. Ajaran Kristen meyakini bahwa setiap manusia yang terlahir di dunia berdosa. Dosa ini merupakan dosa warisan dari Nabi Adam dan Hawa. Sesungguhnya, orang Kristen percaya bahwa amal soleh atau perbuatan baik merupakan penentu bagi selamat atau tidaknya manusia. Namun, mereka memiliki keyakinan bahwa, jika Allah menerima taubat seseorang karena rahmat-Nya, maka ini akan bertentangan dengan keadilannya. Karena manusia sudah terlahir dalam keadaan dosa, maka manusia harus dihukum, bukan diampuni. Jika Allah mengampuni manusia, berarti Allah menafikan sifat keadilan yang mengharuskan dirinya menghukum manusia. Walhasil, rahmat Tuhan akan bertumbukan dengan keadilan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengorbankan Al-Masih, yang bebas dari dosa, untuk menebus seluruh dosa anak manusia. Paham ini memberi konsekuensi keyakinan, bahwa tidak ada yang terbebas dari dosa selain Isa Al-Masih. Bahkan, nabi-nabi yang terlahir di dunia ini tidaklah terbebas dari dosa. Silahkan bandingkan dengan doktrin dosa warisan. Keyakinan ini terbantah oleh kenyataan-kenyataan berikut ini. Pertama, di Injil sendiri dinyatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang bebas dari dosa, masuk. Di dalam Lukas 1:15, 66, 80, Markus 6:20 dan 1:4, dinyatakan bahwa Yohanes adalah manusia masum, penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia adalah orang suci dan takwa kepada Allah. Matius 23:35 dan Ibrani 11:4 menyebutkan, Habil, anak Nabi Adam juga merupakan manusia yang masum, takwa dan terpercaya. Di dalam Daniel 4:8 dan 6:21-22, juga disebutkan, Daniel orang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Masih banyak keterangan lain yang termuat di dalam Injil dan Taurat yang menyebutkan orang-orang yang masum dan suci. Walhasil, doktrin penebusan dosa oleh Yesus justru bertentangan dengan Injil sendiri. Sebab, ada orang selain Yesus yang terlahir dalam keadaan masum. Menurut pandangan Kristiani, jika Yesus dilahirkan untuk menebus dosa seluruh manusia, karena manusia itu telah memikul dosa, tentunya seluruh manusia selain Yesus bukanlah orang masum. Namun, Injil sendiri malah menyebut orang-orang yang masum. Walhasil, doktrin penebusan dosa malah bertentangan dengan ajaran Injil sendiri. Kedua, doktrin penebusan dosa meyakini bahwa Yesus lahir untuk menebus dosa dan memikul dosa seluruh umat manusia. Al-Masih mati disalib untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada penyalibannya. Akan tetapi, Injil sendiri malah membantah pandangan ini. Ulangan 24:16 menyatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah anak dihukum karena ayahnya, setiap orang harus dihukum karena dosanya sendiri. Dalam 2 Tawari 25:4 disebutkan, tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan seorang harus mati karena dosanya sendiri. Yeremia 31:29-30 juga menyebutkan, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri, setiap orang yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Dalam Yehezkiel 18:20-22 menyatakan, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Juga dalam Yehezkiel 18:4, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ayat-ayat ini merupakan bukti bahwa setiap orang itu berdosa karena perbuatannya sendiri. Tidak ada dosa yang dipikul oleh seorang anak karena kesalahan bapaknya. Walhasil, ayat-ayat ini malah menghancurkan doktrin penebusan dosa. Ketiga, umat Masehi yakin bahwa dosa yang dilakukan Adam pindah kepada anak keturunannya. Dosa itu diwariskan kepada anak cucunya melalui nutfah ayah. Oleh karena itulah,
Al-Masih dilahirkan tanpa ayah, agar tetap terpelihara dari bekas-bekas dosa warisan tersebut. Keyakinan semacam ini, justru bertentangan dengan Injil itu sendiri. Kitab suci telah menyatakan bahwa Adam dan Hawa telah makan buah dari pohon larangan itu. Dengan demikian, keduanya sama-sama bergelimang dosa. Bahkan, dosa Hawa jauh lebih besar. Sebab, dialah yang memulai dan membujuk Adam. Silakan lihat di Kejadian 3:6. Dan juga di 1 Timotius 2:14 disebutkan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sudah mengatakan bahwa perempuan itulah yang menyebabkan dosa pertama. Filsafat Masehi juga berpendapat bahwa perempuanlah yang menyebabkan terjadinya dosa awal dan seluruh umat manusia memikul beban dosa itu melalui nutfah laki-laki akibat dosa pertamanya. Lantas, kita bisa mengajukan pertanyaan, tapi mengapa Isa Al-Masih harus dikecualikan dari dosa warisan itu, padahal dia dilahirkan oleh perempuan yang menyebabkan terjadinya dosa pertama? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.